Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Puspa Pertiwi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2018. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video mengenai pewarnaan bakteri. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi, untuk pewarnaan bakteri sendiri itu terbagi atas dua, ada pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Untuk pewarnaan gram sendiri itu, tujuannya adalah untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat dari pewarnaan gram bakteri tersebut. Dari hasil pewarnaan gram ini nanti akan kita lihat dua warna. Yang pertama, yang berwarna ungu itu untuk bakteri gram positif, sedangkan untuk berwarna merah itu adalah bakteri gram negatif. Perbedaan warna sendiri ini disebabkan karena adanya lapisan peptidoglikan, di mana bakteri gram positif memiliki susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis, sehingga ini bisa menyebabkan perbedaan permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar. Sedangkan pada bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang lebih tipis, hanya 1-2 lapisan, dan susunan dinding sel tidak kompak. Nah, permeabilitas dinding sel yang lebih besar sehingga masih memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet tadi. Adapun pada saat kita melakukan pewarnaan gram, pertama pasti ada alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya itu terdiri dari yang pertama objek gelas, lalu kemudian ada OC untuk nanti kita mengambil biakan bakterinya atau preparatnya. Selanjutnya ada pipet tetes, ini nanti untuk digunakan untuk mengambil cat pewarna untuk pewarnaan gram. Lalu ada lampu bunsen nanti untuk kita memfiksasi preparat tersebut. Lalu ada rak preparat untuk tempat kita mewarnai preparat tersebut. Lalu ada mikroskop yang digunakan untuk melihat hasil pewarnaan gram. Setelah alat, ada bahan-bahannya. Yang pertama yaitu biakan bakteri, lalu ada larutan air garam fisiologis, lalu ada minyak imersi, digunakan pada saat kita akan memeriksa hasil pewarnaan gram di mikroskop. Nah, ini untuk pewarnanya sendiri itu ada kristal violet, ada lugol, ada alkohol, dan ada safranin. Nah, setelah alat dan bahannya sudah tersedia, maka kita bisa lanjut ke cara kerja atau cara kita membuat dan mewarnai preparat. Yang pertama adalah, yang paling pertama kita adalah pastinya mengambil objek gelas tadi. Lalu kita bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen di atas 2-3 kali. Ini gunanya adalah untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran dari yang ada di objek gelas sebelum kita menaruh preparat kita atau biakan kita. Selanjutnya, kita bisa memberi tanda benda pada objek gelas tadi. Yang pertama itu objek gelas untuk yang A dan untuk yang B. Gunanya kita bedakan adalah objek gelas yang A adalah untuk bakteri gram positif, objek gelas yang B adalah bakteri gram negatif. Nah, setelah diberi tanda, bisa dengan menggunakan spidol, lalu kita meneteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips, pada bagian objek gelas tersebut, pada kaca benda A dan kaca benda B. Lalu kita ambil satu OC di alat OC tadi, kita mengambil biakan bakteri dan mensuspensikan dengan air garam fisiologis pada objek gelas A dan B. Setelah itu, kita membuat preparat yang tipis dan rata dari bakteri pada objek gelas A dan objek gelas B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda spidol tadi. Lalu setelah itu kita keringkan preparat pada suhu kamar atau kita bisa memfiksasinya dengan melewatkannya pada di atas lampu bunsen. Nah, setelah difiksasi, lalu kita kaca benda ini tadi kita letakkan di atas rak preparat yang tadi. Setelah kita susun objek gelas A dan B di atas kaca preparat, lalu kita tuangi dengan
larutan kristal violet. Setelah kita larutkan dengan kristal violet, ini kristal violet yang berwarna ungu, kemudian kita diamkan selama 30 menit. Setelah kita diamkan 30 menit, lalu kita bilas dengan air sampai bersih. Bilas ini di area mengalir sampai benar-benar kristal violetnya itu hilang. Lalu setelah dibilas dengan air, selanjutnya kita memberikan cat pewarna Lugol atau iodin. Itu kita diamkan selama 1 menit. Setelah kita diamkan selama 1 menit, lalu kita bilas dengan air mengalir juga untuk menghilangkan zat pewarna iodin atau Lugol ini. Setelah itu, kita dekolorisasi atau kita lunturkan zat pewarna kristal violet dan Lugol atau iodin tadi dengan menggunakan etanol atau alkohol selama 15 detik. Nah, selama 15 detik itu, lalu kemudian kita bilas dengan air untuk menghilangkan atau melunturkan warna cat kristal violet dan Lugol tersebut. Setelah kita bilas dengan air, lalu kita preparat tadi kita genangi dengan gram D yang berisi safranin selama 3 menit. Di mana gram positif akan berwarna ungu, sedangkan gram negatif akan berwarna merah muda. Lalu setelah kita diamkan selama 3 menit, lalu kita bilas dengan air yang mengalir seperti di langkah sebelumnya. Setelah kita melakukan pewarnaan, kita keringkan terlebih dahulu preparat tersebut. Kita keringkan, bisa di tisu atau kain yang kering. Setelah kering, kita tetesi dengan minyak imersi tadi, lalu kita lihat di mikroskop. Setelah itu, kita bisa melihat hasilnya ada 2 hasil. Yang pertama gram positif dan gram negatif. Seperti yang di awal dikatakan bahwa gram positif itu berwarna ungu, sedangkan gram negatif itu berwarna merah. Bisa dilihat bentuknya sangat jelas perbedaan, apalagi dari segi warnanya. Nah, itu untuk hasil pewarnaan gram. Selanjutnya adalah pewarnaan tahap asam menggunakan Ziehl-Neelson. Ya. Tujuannya itu berbeda dari pewarnaan gram tadi. Kalau tujuan dari pewarnaan tahan asam ini adalah, yang pertama, kita akan melihat sifat tahan asam dari bakteri tersebut. Nanti di hasil pengamatannya, bakteri tahan asam ini akan berwarna merah, sedangkan yang lain itu akan berwarna biru. Nanti kita bisa lihat hasilnya secara jelas di hasil pengamatan. Nah, untuk alatnya sendiri hampir sama dengan pewarnaan gram tadi. Yang pertama ada objek gelas untuk meletakkan biakan bakteri, lalu ada OC untuk mengambil biakan bakteri, lalu ada pipet tetes untuk mengambil cairan atau zat pewarna, lalu ada lampu bunsen untuk kita memfiksasi, lalu ada rak preparat untuk menyusun objek gelas yang sudah diletakkan preparat. Lalu ada mikroskop untuk melihat hasil biakan. Selanjutnya untuk bahan-bahannya ini agak sedikit berbeda dengan pewarnaan gram. Yang pertama itu ada biakan bakteri, lalu ada imersi oil untuk kita nanti melihat di mikroskop. Lalu ada carbol fusin, cat pewarna carbol fusin. Lalu ada methylene blue, dan ada alkohol. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama adalah ambil objek gelas, lalu kita bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen seperti pada pewarnaan tadi. Lalu kita mengambil preparat menggunakan OC, lalu kita ratakan di objek gelas secara tipis dan merata. Lalu kita keringkan preparat yang sudah ada biakan bakterinya, kita fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Nah, setelah itu, kita atur sediaan atau preparat tadi di atas rak pewarnaan, dan jangan terlalu rapat. Kemudian, kita tuangkan cat pewarna carbol fusin 0,3% sehingga menutupi seluruh permukaan sediaan. Jadi, usahakan seluruh permukaan sediaan atau preparat itu tertutup oleh carbol fusin agar hasil pewarnaannya nanti itu lebih maksimal. Lalu setelah itu, kita panaskan dengan api bunsen sampai mengeluarkan uap, tapi tidak sampai mendidih.
Cukup dia sampai mengeluarkan uap. Lalu setelah itu kita dinginkan terlebih dahulu selama 5 menit. Setelah dikeringkan selama 5 menit, kita bilas dengan air mengalir hingga karbol fusinnya tadi hilang. Jadi dibilas di air yang mengalir. Setelah dibilas, kita tuangkan alkohol asam 3% sampai tidak tampak warna merah. Jadi gunanya alkohol ini adalah untuk melunturkan warna dari karbol fusin tersebut. Nah, setelah dituangkan alkohol 3% tadi, kemudian itu langsung kita bilas dengan air mengalir tadi untuk melunturkan warnanya. Lalu setelah kita bilas dengan air mengalir, kita tuangkan metilen blue 0,3% hingga menutupi seluruh permukaan sediaan selama 10-20 detik. Jadi setelah karbol fusin tadi, lalu alkohol, lalu yang terakhir adalah metilen blue yang kita diamkan selama 10-20 detik. Nah, setelah 10-20 detik, lalu kita bilas dengan air mengalir hingga metilen blue-nya hilang. Lalu setelah kita bilas dengan air mengalir, preparat tersebut kita keringkan pada rak pengering atau bisa kita keringkan menggunakan tisu atau lap pengering, tetapi jangan sampai mengenai bagian preparatnya, karena bisa saja nanti preparatnya itu hancur atau warnanya hilang. Nah, setelah kita keringkan, setelah cukup kering, kita teteskan preparat tersebut dengan imersi oil, lalu kita lihat di mikroskop dengan perbesaran yang tinggi. Nah, hasil pemeriksaannya, hasil pengamatannya itu seperti ini jika kita lihat di mikroskop. Bakteri yang tahan asam tadi itu dia akan berwarna merah seperti ini. Ini sangat jelas warna merahnya. Lalu, untuk yang lainnya itu dia berwarna kebiruan atau berwarna biru. Untuk yang tidak tahan asam. Nah, sekian itu tadi penjelasan mengenai pewarnaan bakteri baik yang gram maupun tahan asam. Di mana untuk yang gram itu untuk mengetahui gram positif dan gram negatif, sedangkan untuk yang pewarnaan tahan asam itu adalah untuk mengetahui apakah bakteri ini tahan asam atau tidak. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.